Pak Prabowo mengambil langkah yang sangat spekulatif. Dia berspekulasi dengan MBG, dia berspekulasi dengan Koperasi Desa Merah Putih, dia berspekulasi dengan Danantara, dan kita menyerahkan kepada nasib baik. Kuat oligarki itu. Kuat oligarki itu. Sejarah sudah menunjukkan, sudah berapa banyak sih presiden yang jatuh. Satu orang kaya di Indonesia itu punya kekayaan yang setara dengan 600.000 orang rata-rata. Dampaknya itu menciptakan turbulensi ekonomi, krisis, kita kena pukul, yang bangkit lebih duluan adalah mereka. Yang terpukul duluan adalah pemerintahan. Koperasi Desa Merah Putih ini potensi untuk tidak suksesnya itu lebih besar. 50% berhasil itu udah sukses besar. Lebih banyak kemungkinan untuk gagal. Lebih banyak kemungkinan untuk gagal. Indonesia ini, buat orang optimistis, dia mengecewakan karena hasilnya cuma segini-gini aja. Tapi buat orang pesimistis, Indonesia ini juga mengecewakan. Mestinya udah runtuh ini, tapi kok enggak juga gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, dalam setahun terakhir kita banyak mendengar melambungnya frase Prabowonomik dalam wacana ekonomi kita. Jujur saja, barang ini masih teramat sangat misterius bagi banyak orang. Ia sering disebut, sering dipuji, tetapi belum banyak yang benar-benar mampu menjelaskan apa sesungguhnya isi kepala dan arah jalan yang hendak ditempuh melalui konsep ini. Pertanyaan menjadi semakin menarik ketika kita mengingat pandangan filsuf asal Slovenia, Slavoj Žižek, yang mengatakan bahwa kapitalisme memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan hidup. Žižek mengatakan layaknya vampir dalam kisah-kisah lama, kapitalisme dapat berganti wajah, berganti bahasa, berganti pakaian, bahkan berganti musuh demi mempertahankan dirinya untuk terus survive. Ketika liberalisme dikritik, ia muncul sebagai nasionalisme ekonomi. Ketika pasar bebas ditolak, ia mungkin tampil melalui negara. Ketika oligarki diserang, ia bisa datang dengan wajah yang sangat populis. Lalu di manakah posisi Prabowonomik? Apakah ia adalah bentuk baru ekonomi Pancasila yang selalu kita dengung-dengungkan sejak lama? Atau justru ia hanya kapitalisme negara, semacam apa yang pernah atau tengah dilakukan oleh Tiongkok? Untuk itu, maka pada Madilog kali ini sengaja kami mengundang Bung Hardy R. Hermawan. Beliau adalah ekonom dari Praksa Institute. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih, sama-sama. Bung, gini dah, misalnya hari ini Bung Hatta, Karl Marx, kemudian Adam Smith, Kongko. Siapa yang akan mengatakan di antara mereka bertiga ya? Siapa yang akan mengatakan di antara mereka bertiga, wah, Indonesia saat ini sudah berada pada jalan yang benar? Tiga orang itu ya? Tiga orang itu. Kongko, ngopi gitu. Kemungkinan besar mereka akan lebih memilih menghabiskan kopinya masing-masing. Kenapa? Kenapa? Karena mungkin dalam benak mereka Adam Smith pertama, jelas dia tidak akan melihat ini sebagai jalan yang benar apa yang ditempuh oleh Prabowo. Adam Smith kan sangat percaya dengan pasar bebas, tangan Tuhan, jadi kapitalisme, dan itu sama sekali tidak dijalankan oleh Pak Prabowo sepenuhnya. Marx justru kebalikannya, sosialisme yang dia tonjolkan. Jadi dia lebih percaya kepada kepemilikan negara, tidak ada hak milik pribadi. Sementara kita tahu keluarganya Pak Prabowo adalah salah satu keluarga pemilik kekayaan pribadi terbesar di Indonesia. Mungkin 100 besar masuk di sana. Jadi ya Marx mungkin juga tidak akan menyatakan ini ada di jalan yang benar. Hatta, Bapak Koperasi. Sekarang Prabowo membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Tapi yang dalam benak Hatta, koperasi itu tumbuh dari bawah. Dari inisiatif orang per orang. Bottom up. Bukan dibentuk oleh negara, dimodalin oleh negara. Karena yang seperti itu, jiwa kewirausahaannya
itu belum tentu memang benar-benar muncul. Jadi Bung Hatta juga mungkin hanya sekadar ya mungkin melihat apa iya koperasinya tuh harus seperti begini caranya. Jadi saya nggak melihat ketiga orang ini akan bersepakat dengan jalan ekonomi yang ditempuh pemerintah sekarang. Jadi mereka lebih bersepakat untuk menghabiskan Kopinya aja apa? isi gelas masing-masing, isi ya? gelasnya masing-masing. Mungkin mereka akan bicara dengan hal yang lain. Apakah bisa dikatakan kalau begitu Prabowonomik sama seperti ketika kalau tidak salah mendiang Arief Budiman bilang sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi bukan ini, bukan itu. Bisa jadi memang itu ya. Kalau kita lihat kan sistem ekonomi secara garis besarnya ada dua lah, kapitalisme dan sosialisme. Lalu kemudian ada orang mencari bagaimana jalan tengah di antara dua mendayung di antara dua karang itu ya. Beberapa berhasil, kebanyakan gagal. Tapi prasyarat untuk bisa mencapai keberhasilan itu tentu saja tidak mudah dan di pemerintahan kita belum lihat juga memang prasyarat itu bisa dipenuhi sepenuhnya. Jadi kalau bisa disebut bukan, ya benar juga dia bukan kapitalisme, dia bukan sosialisme. Tapi seperti apa ya Prabowonomics itulah mungkin namanya. Apakah ini akan efektif? Apakah ini akan berhasil? Ya waktu yang akan menjawab. Tapi kalau dilihat sekarang nih posisi ini rupiah sudah melewati 17.800, indeks sudah di bawah 6.000, artinya pasar cenderung meragukan dengan pola pembangunan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintahan yang sekarang ini. Jadi waktu yang akan menjawab, tapi di dalam jangka pendek saat ini ada keraguan yang terlihat terhadap pembangunan yang dicapai, yang dijalankan, yang ditempuh. Di awal-awal banyak sekali aktivis lah, kalangan aktivis yang kemudian menyatakan bahwa Prabowonomik adalah sosialisme dengan bla 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 bla. Dengan bla bla bla. Prinsip dasar sosialisme itu kan tidak ada kepemilikan pribadi, negara. Jadi dari sana sebenarnya udah terbantahkan ini sosialisme dengan ini itu dengan itunya. Prinsip dasar sosialismenya sudah terbantahkan. Tapi yang jelas mungkin itu lebih cocok dengan sebutan ya state capitalism, kapitalisme yang didrive oleh negara, didorong oleh negara, dan itu dilakukan juga oleh Singapura, dilakukan juga oleh China sebetulnya gitu. Varian-variannya itu dijalankan oleh mereka. Tidak sepenuhnya sama dengan apa yang dijalankan oleh Pak Prabowo sekarang, tapi yang model seperti itu sudah ada dan rata-rata negara Asia Timur memang menjalankan pola-pola seperti itu. Tapi itu diawali dari mungkin tahun 70-an, 80-an. Dan sekarang yang dipetik adalah hasil-hasilnya. Nah, kalau kita baru mulai sekarang, ya mungkin kita perlu waktu yang lebih lama lagi untuk mengetahui hasilnya akan bisa sebagus negara-negara Asia Timur atau malah jadi seperti negara-negara Amerika Latin. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu nantinya akan seperti apa. Seperti yang saya bilang di awal, untuk jangka pendek ini pasar cenderung ragu dengan cara itu. Oke, karena begini, ada yang mengatakan bahwa setiap era itu memiliki elan vitalnya masing-masing. Kalau tadi dikatakan bahwa mereka, negeri-negeri yang sekarang kelihatan cukup makmur dengan cara itu, dan mereka melakukannya 20 tahun yang lalu, itu kan artinya mungkin saja era itu sudah berakhir, begitu? Ya, mungkin apakah yang dilakukan sekarang jadi anakronisme gitu ya, sesuatu yang nggak pas dengan sejarah ya, dengan waktunya dengan gitu. Waktu, betul. Itu juga belum tentu karena memang ada negara-negara yang baru memulai dengan pembangunan setelah tahun 90-an, Bosnia Herzegovina misalnya, atau juga Macedonia Utara, misalnya itu baru-baru dimulai juga negaranya baru terbentuk. Pecahan Rusia, pecahan Soviet. Cara-cara itu ya tetap mereka jalankan juga. Jadi waktu tidak terlalu menentukan gitu loh untuk pola ini dipakai atau tidak dipakai. Ya, tapi yang jelas kalau pemikiran mazhab ekonomi biasanya juga memiliki semacam kemampuan untuk menyempurnakan dirinya terus-menerus gitu. Kapitalisme sedikit banyak juga bergeser ke tengah dikit sehingga peran negara dilibatkan di sana. Tidak hanya di negara-negara yang menjalankan state capitalism, di negara yang murni kapitalisme sekalipun, peran negara juga terlibat di sana. Donald Trump sekarang ada aktif benar gitu loh untuk melakukan itu semua. Sebaliknya, negara-negara sosialisme itu juga agak bergeser ke tengah dengan memberikan kesempatan pada swasta untuk terlibat dalam perekonomian, menjadi aktor ekonomi yang cukup penting. China menjadi contoh yang paling penting di sana. Jadi ada kecenderungan untuk melakukan perbaikan terus-menerus di setiap pemikiran ekonomi supaya terus-menerus sesuai dengan kebutuhan yang mereka alami pada saat itu dijalankan di negara-negara itu. Sistem yang tengah dijalankan oleh Pak Prabowo ini
sebaiknya tidak dikasih nama apapun karena dia juga Iya, karena iya. kan bagaimanapun satu sistem itu ya ada paradigmanya, ada Ya, ada ontologinya gitu kan, ya ada aksiologi, ada aksiologi ontologi, dan ada sebagainya. epistemologi ya. Iya. Ya sah-sah aja mau dikasih nama apapun atau tidak dikasih nama apapun itu nggak mengurangi dari apa yang sedang dilakukan oleh para Prabowo. Mhm. Orang tidak melihat labelnya, Oke. orang tidak melihat namanya. Mhm. Yang dilihat itu dia efektif atau tidak, Iya. dia bisa menyejahterakan atau tidak, dia bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memeratakan kesejahteraan, itu yang lebih penting. Kalau kata Deng, tidak Ya, peduli nggak peduli kucing. kucing putih, kucing Iya, hitam, yang penting dia bisa menangkap Masyarakat tikus. iya Ya betul. sama aja, Deng juga ketika dia mulai agak bergeser Iya, ke ke tengah, tengah. dia mengatakan seperti itu. Ya ini juga kita nggak penting-penting banget labelnya apa, Mhm. tapi yang terpenting itu adalah hasilnya seperti apa, efektivitasnya bagaimana. Yang kalau nanti diduplikasi, Mhm. orang bisa tahu cara-caranya bagaimana. Itulah yang kemudian tadi disebutkan dimensi-dimensinya apa, paradigmanya apa, prasyaratnya gimana. Jadi kalau misalnya ini bagus, berhasil, Mhm. kita duplikasi, kita tahu dari mana memulainya. Dalam penilaian Anda nih ya, paling Hmm. tidak 1,5 tahun terakhir ya, dan Hmm. mungkin kan bagaimanapun ada rekam jejak dan ada sesuatu yang bisa diprediksi 1-2 tahun ke depan. Ya. Ini sesuai dengan katakan saja elan zaman atau tidak cara-cara yang dilakukan Pak Prabowo saat ini? Oke, pandangan saya mungkin agak subjektif, tapi lebih baik kita lihat aja situasi yang terjadi saat ini setelah beliau memerintah. Dan sudah banyak sekali ahli yang mengatakan, ekonom-ekonom yang senior yang mengatakan tentang apa yang telah terjadi selama 1,5 tahun ini. Muhammad Ihsan dari LPMUI mengatakan ini adalah era retorika dibanding reformasi yang serius. Ferry Latuhihin lebih kenceng lagi bicara tentang adanya pelemahan di sektor keuangan karena politik anggaran kita, kebijakan fiskal kita yang tidak prudent. Sehingga nanti mengkhawatirkan nilai rupiah akan semakin merosot lebih dari 20.000 ke 22.000, bahkan ke 25.000 dia bilang seperti itu. Rimawan dari UGM menyatakan adanya kedaulatan yang terpangkas. Kemarin kami ngobrol di sini juga. Ya, dia udah agak sering tuh bicara sudah cukup agak lama tuh mengatakan soal itu dari ART itu tadi ya. Jadi memang orang melihat apa yang sudah terjadi seperti itu gitu loh. Jadi nggak lagi labelnya apa, nggak lagi namanya apa, nggak lagi siapa yang merumuskannya, tapi efektivitas, hasil, dan kemudian juga respon dari sekeliling, dari pasar itu yang kemudian menjadi lebih penting untuk diperhatikan. Kalau dari sisi niat baik, percayalah. Percayalah. Orang semuanya ketika menjadi pemimpin tentu kita percaya dia ingin menyejahterakan rakyat, memberikan yang terbaik. Oke. Sekarang pertanyaan saya gini, apakah benar kelihatannya kalau memang itu ada ya, mungkin ada satu tulisan atau apa yang mencoba merumuskan Prabowonomics itu, entah dibuat oleh Pak Prabowo ataupun orang-orang sekelilingnya. Apakah memang dalam penilaian Bung Hardy, dia emang ingin katakan saja menghancurkan struktur ekonomi yang timpang di negara kita saat ini, atau sebetulnya hanya memindahkan pusat kekuasaan ekonomi dari satu kelompok lama ke kelompok baru? Kelihatannya. Oke. Yang pertama yang kita lihat, sebenarnya dia ingin menonjolkan, lebih memperkuat peran negara dalam ekonomi. Dia ingin menonjolkan peran negara. Dan antara dia bikin Koperasi Desa Merah Putih diinisiasi oleh negara, lalu kemudian juga ada Agrinas, dan kebijakan-kebijakan yang bersifat ekspansif. Seperti MBG yang dengan ratusan triliun diharapkan memberikan efek multiplier dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu, dia berupaya menjadikan negara sebagai aktor utama dalam perekonomian. Itu yang pertama. Lalu kemudian soal memindahkan dan lain, atau dia membagi, melakukan redistribusi. Redistribusi itu harusnya didasarkan pada regulasi yang jelas gitu. Nah, sejauh ini memang belum ada regulasi yang dibikin oleh Pak Presiden, Pak Prabowo, yang menyatakan adanya upaya untuk meredistribusi aset dan kekayaan negara kepada masyarakat yang lebih luas. Belum kelihatan. Reforma agraria kita nggak tahu lagi seperti apa sekarang.
tanah objek reforma agraria itu tinggal berapa, lalu sudah seberapa yang diberikan kepada rakyat, kita nggak tahu. Itu yang paling mudah padahal untuk diukur. Redistribusi yang lain, akses dan lain sebagainya, lewat Koperasi Desa Merah Putih dijalankan, tapi itu tadi tidak didasarkan oleh inisiatif dari rakyat yang sebenarnya diharapkan mereka yang jadi aktor utamanya. Tapi di sini tetap negara yang memberikan. Jadi akses dan lain sebagainya diberikan dari sentral keuangan, misalnya perbankan, kepada koperasi, tanpa rakyat yang jadi anggotanya itu terlibat dan tahu persis bagaimana proses itu berjalan. Nah, ini yang mungkin harus diperbaiki benar gitu. Kalau misalnya koperasi-koperasi ini mau dibikin dan dijadikan sebagai sokoguru perekonomian di Indonesia, maka pelibatan rakyat dan penumbuhan inisiatif dari masyarakat bawah itu jauh lebih penting gitu dibanding puluhan ribu koperasi sudah terbentuk. Karena kalau puluhan ribu koperasi sudah terbentuk, ya yang terjadi kan nanti anggarannya keluar berapa? 3 miliar satu. Ya, satu koperasi. Ada berapa koperasi? 20 ribu. Artinya 60 triliun uang yang disalurkan ke sana. 60 triliun uangnya dari mana? Dari bank. Berapa pemerintah memberikan penjaminan untuk kredit yang disalurkan pada koperasi? Berapa banyak nanti prospek tidak balik ya? Kembali atau tidak kembali dari uang itu kan belum betul-betul kita hitung secara akurat. Jadi ya spekulasi betul di sana dan tidak benar-benar bisa membuka redistribusi akses kepada masyarakat yang selama ini memang jadi kebutuhannya. Kalau dalam penilaian Anda, Bung Hardy, apakah cara-cara sekarang melakukan pembangunan bangunan-bangunan Koperasi Desa Merah Putih terlebih dahulu, sebelum terlebih dahulu membuat tadi kan motivasi untuk berekonomi di kalangan publik, itu sudah merupakan salah kaprah yang parah yang tidak bisa kita tarik lagi? Ya, prinsip koperasi itu kan, bahkan koperasi itu anggotanya itu kan individu. Ya kan? Kalau perusahaan bisa PTA, PTB, PTC bergabung bikin PTD yang terbaru. Perusahaan pemegang sahamnya PT, lembaga. Kalau koperasi kan enggak. Koperasi itu individu semuanya menjadi anggota. Ya kan? Jadi benar-benar dia harus muncul dari individu-individu itu. Taruhlah memang ada beberapa individu, tidak usah terlalu banyak, mungkin 1% individu yang menjadi perintis, individu yang menjadi leader. Kita memang nggak perlu banyak-banyak, perlu yang seperti itu 1% aja. Sisanya nanti jadi followers, jadi anggota di sana. Tapi tetap ini satu individu ini nanti dihargai memiliki hak suara yang sama, sesuai dengan pembagiannya. Nah, kalau itu datang dari mobilisasi, apa iya nanti yang bisa diharapkan outputnya adalah hasil kegiatan ekonomi yang bersifat efisien dan produktif? Apa iya kalau sifat mobilisasi bisa menghasilkan seperti itu? Apalagi kalau diawali tidak hanya mobilisasi, tapi iming-iming juga. Hanya gimmick, hanya iming-iming pada orang, ikutlah koperasi ini, nanti untungnya begini. Tanpa dijelaskan bahwa untuk menjadi anggota koperasi juga kita perlu kerja, kita perlu produktif, kita perlu menghasilkan sesuatu, memberikan output yang baik, supaya ini memberikan profit, bergulir terus, berkelanjutan. Sampai ke sana kan enggak gitu loh. Cuma dirame-ramein, dimobilisasi, dikasih iming-iming, masuk anggota koperasi ini, nanti kita berbisnis, dapat untung dari sini. Mungkin nanti di awal-awal ya bisa saja dia diberikan hak untuk menjadi pemasok MBG misalnya, dia diberikan hak untuk menjadi pemasok pupuk misalnya di desa sana, dia diberikan hak untuk menjadi pemasok segala macam kebutuhan di satu desa. Tapi apa iya bisnis semacam itu akan berkelanjutan dilakukannya? KUD sudah memberikan kita pelajaran. Mengapa Koperasi Desa Merah Putih ini kelihatannya tidak sama sekali tidak belajar dari fenomena KUD yang hancur lebur itu? Ya, karena memang di sisi lain ada aspek politik yang menarik dari adanya pemobilisasian massa semacam ini. Bayangkan aja ini kalau misalnya 8 atau 6, 20 ribu lah pertama ya. 20 ribu koperasi. Satu koperasi katakanlah beranggota 100 orang. Itu kan udah 2 juta orang bisa terkumpul dalam satu ikatan. Itu menarik gitu loh untuk kalangan para politisi bisa menghimpun massa sebanyak itu. Dan mungkin ini bisa digerakkan sedemikian rupa nantinya untuk kepentingan yang lain-lain. Tidak terlalu dipikirkan bagaimana koperasi ini berjalan nantinya.
Kalau bicara soal koperasi, tanya saja di sana. Sekarang ada yang namanya lembaga penyaluran dana bergulir untuk koperasi. Berapa NPL-nya di sana? Non-performing loan ya? Iya. Berapa kredit bermasalahnya Bermasalah. di sana? Masih cukup besar, apalagi kalau bicara ketika lembaga itu baru dibikin. Iya. Belakangan sih sudah bagus, sudah dibenahi. Sudah ya bagus pun dalam hitungan masih di atas 5%. Sudah dibenahi. Tapi kalau dihitung dari sejak awal lembaga itu dibentuk, berapa kredit bermasalah yang mekanisme penagihannya pun itu membingungkan buat mereka. Coba Anda bayangkan nggak sekarang, kalau ada koperasi Desa Merah Putih dibikin, kreditnya macet, nagihnya caranya gimana? Debt kolektor mana yang sanggup menyelesaikan itu? Karena di belakangnya negara ya? Pertama, di belakangnya negara. Kedua, banyak sekali individu yang terlibat di sana. Tidak ada ikatan kalau misalnya ketuanya selesai, kemudian diganti orang yang lain. Gimana cara menyelesaikan itu? Dengan kata lain, sebetulnya yang tergambar di layar benak Anda, Koperasi Desa Merah Putih ini masih 50-50 atau bahkan potensi untuk tidak suksesnya itu lebih besar. 50% berhasil itu sudah sukses besar. Sudah sukses besar. Sudah sukses besar. Dengan kata lain, sebetulnya Anda ingin mengatakan bahwa lebih banyak kemungkinan untuk gagal. Lebih banyak kemungkinan untuk gagal. Terutama dari sisi apa? Apa yang kira-kira menyebabkan prediksinya seburuk itu? Karena prinsip awalnya saja sudah tidak dipenuhi. Prinsip awal koperasi, inisiatif orang per orang untuk bisa memperbaiki taraf hidupnya dengan bekerja satu sama lain, bersama, bergerak bersama, meraih keuntungan bersama. Prinsip awalnya kan itu. Yeah. Kalaupun negara terlibat, ya beri mereka akses yang besar. Beri mereka misalnya nanti kemudahan untuk mendapatkan kredit dan sebagainya. Setelah diperhatikan bahwa koperasi ini bisa menunjukkan pekerjaan atau kinerja yang luar biasa, yang bagus. Syarat-syarat tertentu. Jadi tanpa kita melihat prinsip dasarnya, tanpa kita memenuhi dulu prasyaratnya, sulit kita membayangkan suatu entitas bisa berhasil berjalan berdasarkan rel dari perjalanan harusnya entitas itu bertumbuh. Dulu di awal-awal reformasi kita ingat ada KUR. Bukan KUR. Apa ya? KUT, kredit usaha tani ya. Dan kita tahu sebagian besar uang negara, saya katakan sebagian besar karena saya tidak tahu langsamnya, itu kan tidak kembali. Ini dana untuk Koperasi Desa Merah Putih ini peluang untuk tidak kembalinya besar. Ya. Itu artinya negara harus bersiap-siap akan bukan kebobolan, apa istilahnya? Akan kehilangan uang sekian banyak. Ya, kehilangan kesempatan. Ada opportunity loss ya. Jadi ada kehilangan peluang, kehilangan kesempatan, dan ya dalam nilai yang realnya ya kehilangan uang cukup banyak. Nanti kan disalurkan lewat bank. Jadi problemnya nanti mungkin akan akan dialami oleh bank, ditransfer ke bank. Tapi bank juga biasanya punya mekanisme untuk melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah, ada dana pencadangan dan lain sebagainya, dan itu mungkin sedikit banyak harus dipakai. Lalu biasanya kalau kredit disalurkan, itu ada dana penjaminan. Karena ini koperasi tidak bisa diharapkan untuk memberikan penjaminan di awal, karena baru-baru dibentuk semua, biasanya negara yang memberikan itu. Jadi mungkin akan kehilangan juga di sana. Nah, ini yang jadi concern dari awal gitu. Jangan sampai kemudian ini tidak menjadi apa-apa, sama sekali tidak produktif, sementara uang yang disalurkan ke sana sangat banyak, dan sumbernya kemungkinan besar dari utang. Sumbernya kemungkinan besar dari utang. Jadi apa tuh namanya? Kalau ada ada uang, ada selangsam uang yang di depan itu ada berbagai kemungkinan ya untuk investasi, dan kemudian investasi ini secara disalurkan pada sisi yang salah. Kelihatannya apakah seperti itu bayangan gambaran yang gampang dari saya tentang Koperasi Desa Merah Putih ini? Gampangnya memang begitu. Ada uang yang mungkin sebaiknya bisa kita salurkan untuk hal-hal yang produktif.
untuk menunjukkan bahwa penyaluran anggaran atau kebijakan fiskal kita berjalan disiplin dan sehat, dan bisa meyakinkan mereka yang ikut membiayai anggaran kita itu, tapi ternyata kan dialihkan pada hal yang agak spekulatif, ya otomatis kemudian itu yang membuat orang tidak begitu percaya lagi kepada kita. Jadi kalau kita nanti mau minjam duit lagi, Susah. mereka akan minta bunganya yang sangat tinggi karena risikonya besar. Kan kita meningkatkan risiko kan kayak gitu. Karena risikonya besar untuk untuk menetralisir atau mengatasi risiko itu, maka rate atau suku bunganya ditingkatkan. Semakin besar beban kita juga untuk bayar bunganya nanti, dan hasilnya ternyata tidak produktif. Hal-hal semacam itu kan dengan, maaf ya, dengan gampang sudah bisa diprediksi ekonom-ekonom di samping Ya, saya juga presiden. ngutip aja itu, sebenarnya ngutip dari ekonom-ekonom yang sudah menyatakan itu, jadi emang mudah sekali. Iya, maksud saya di samping presiden itu ada sekian banyak ekonom. Ya. Mengapa mereka tidak tidak berpikir bahwa peluang-peluang untuk tergelincir ini lebih besar daripada peluang untuk berhasil program-program itu? Ya, saya nggak tahu seperti apa psikologi komunikasi yang ada di istana. Seperti apa orang bisa memberikan pendapat yang objektif di sana. Saya nggak tahu bisa bicara sebebas inikah kalau di sana. Mungkin informasi yang seperti itu nggak sepenuhnya sampai juga gitu loh. Ke presiden. Ke presiden. Mungkin nggak sepenuhnya sampai. Tapi kalaupun sampai, mungkin juga ada yang membantah juga. Karena mungkin secara teoritis ya bisa-bisa saja. Ini kan kalau misalnya berhasil, koperasi emang dahsyat banget. Iya. Kalau berhasil. Iya, sampai ke semua desa. Benar. Cuman kan prasyaratnya berat benar untuk bisa semacam itu tuh. Berat benar. Dan seharusnya yang kita atasi pertama itu kan bukan koperasinya dibentuk, tapi prasyaratnya dulu kan. Namanya pra. Jadi harusnya itu yang dibereskan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya itunya yang nggak dibereskan, lalu tahu-tahu dibentuk dan berjalan, ya kemungkinan besar tidak akan mencapai sasaran. Makanya saya bilang, kalaupun 50% aja dari semua koperasi ini berjalan, sudah sangat sukses. Itu luar biasa. Salut, hebat. Bisa segitu. 50% saja. Beban yang ada di pundak terutama Menteri Koperasi, itu kalau menurut Anda apa? Mengerikan? Sangat berat? Berat lah. Berat ya? Berat. Selama berpuluh-puluh tahun koperasi dinyatakan suatu guru perekonomian, lalu kemudian dinyatakan sebagai bentuk perwujudan dari pasal 33. Tapi kan itu hanya sloganistik, hanya jargon. Bacaan kertas lah. Dalam keseharian kita kan tidak kita temukan. Benak masyarakat tentang koperasi itu kan artinya bank keliling akhirnya. Iya betul. Kosipa, koperasi simpan pinjam. Jadi ketika kita membayangkan untuk menjalankan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, orang di bawah tuh nggak ngerti prinsip koperasi sebenarnya itu seperti apa. Yang mereka tahu kalau usaha ya bikin PT, bikin CV, atau usaha dagang, buka warung, ya tahunya seperti itu. Prinsip koperasi sebenarnya mereka nggak tahu. Sebagai pimpinan eksekutif tertinggi, Pak Prabowo sebetulnya terlalu gambling untuk persoalan ini. Spekulasi ya. Terlalu spekulatif. Ya, terlalu spekulatif. Pak Prabowo mengambil langkah yang sangat spekulatif dengan APBN yang dia kelola. Sangat spekulatif. Dia berspekulasi dengan MBG, dia berspekulasi dengan Koperasi Desa Merah Putih, dia berspekulasi dengan Danantara, dan kita menyerahkan kepada nasib baik untuk bisa mendapatkan hasil dari itu semua. Apakah tidak pernah sampai pada beliau? Tidak pernah sampai kepada beliau barikade apapun yang dibuat oleh orang-orang sekelilingnya tentang informasi itu, bahwa misalnya yang dipertaruhkan adalah masa depan negeri ini, keuangannya dan sebagainya. Harusnya sampai. Dan bahkan sebelum ada orang-orang yang sekarang berada di sekeliling beliau, seharusnya beliau tahu. Karena buku-buku yang dikarang oleh ayahandanya itu juga menjelaskan hal-hal semacam ini. Menjelaskan tentang bagaimana kebijakan fiskal itu harus dilakukan secara disiplin, bagaimana anggaran itu harus bisa memberikan efek multiplier yang bagus. Buku-buku teks yang dibuat oleh Pak Sumitro udah menjelaskan itu semua. Jadi harusnya sampai. Jadi apa sebetulnya yang bukan memaksa ya, yang mendorong Pak Prabowo begitu termotivasi? Saya kira mungkin. Apakah tadi
pertimbangan politik Enggak juga, 2059? mungkin enggak, itu mungkin di belakang. Saya kira begini, Pak Prabowo ini kan selalu menyebut atau bermimpi tentang kita menjadi macan Asia. Oke. Kan selalu begitu kan, Iya, iya. selalu menyatakan macan Asia dari dulu. Iya. Dari sejak beliau pertama kali kembali lagi ke perpolitikan nasional. Selalu bicaranya tentang itu. Dan kalau kita bicara tentang analogi macan Asia, kan kita ingat tentang macan Asia di tahun 90-an. Iya. Korea Selatan, Taiwan, iya. Hong Kong, Singapura. Iya. Terutama itu. Lalu kemudian macan Asia berikutnya adalah Malaysia, Thailand. Dan negara-negara itu memang punya garis merah, benang merah kesamaan dalam strategi ekonominya. Di mana peran negara memang sangat besar dalam mendorong, memboost perekonomian itu supaya kesejahteraannya bisa lebih terasakan oleh masyarakat. Melihat pelajaran itu, Pak Prabowo mungkin sepertinya percaya bahwa negara harus berperan lebih besar lagi. Supaya pemerataannya bisa langsung dijamin gitu. Karena ini punya negara, bisa langsung untuk dimeratakan ke masyarakat. Jadi itu yang sepertinya menjadi ideologi utamanya Pak Prabowo. Bayangan tentang macan Asia, lalu potret macan Asia di tahun 90-an itu seperti apa? Apa yang dilakukan oleh mereka sehingga bisa menjadi negara yang kita kenal sekarang? Nah, itu yang diadopt untuk dijalankan saat ini. Negara memberikan perhatian yang lebih besar, peran yang lebih besar dalam perekonomian, dengan asumsi si negara itu bisa mendapatkan optimasi profit besar, dan itu lebih mudah untuk didistribusikan karena punya negara. Kalau punya individu atau punya konglomerat kan pasti untuk mereka sendiri hasilnya. Kalau ini punya negara nanti bisa didistribusikan lagi. Dari sana mungkin ya. Nah, ini tentang peran negara ya. Kita kan melihat bahwa negara sangat berperan dalam MBG. Negara sangat berperan dalam Danantara. BUMN yang besar itu yang katanya punya berapa miliar dolar. Ya, kemudian hilirisasi, investasi strategis lainnya. Di mana dalam soal-soal ini, MBG, Danantara dan sebagainya, negara itu jadi solusi? Dan pada titik-titik mana sebetulnya negara justru berpeluang menjadi masalah saja? Nanyanya kejam bener ya. Oke, gini, negara itu biasanya bisa menjadi solusi ketika pasar sudah gagal. Krisis, lalu kemudian ambruk, negara lah solusinya. Seperti New Deal zaman Franklin Delano Roosevelt kan? Asia 98, ya, betul. Yunani 2010. Iya, kemarin ya. Jadi negara menjadi solusi ketika pasar gagal. Sebaliknya, negara menjadi masalah ketika dia merasa dia tahu segalanya. Apakah yang terakhir yang sedang terjadi saat ini? Yang terakhir itu ketika negara sudah merasa tahu segalanya. Saya khawatir arahnya ke sana. Kalau misalnya Bung Hardy mencoba untuk bukan jujur lah, frankly speaking aja ya. Sebetulnya yang dilakukan negara-negara terakhir ini hampir semuanya masalah atau tidak sih? Atau di sana dia justru jadi solusi? Paling tidak banyak yang meragukan itu menjadi solusi. Paling tidak banyak yang meragukan. Bukan saya. Lihat rupiah, lihat indeks. Itu bentuk paling nyatanya ya. Itu bentuk paling nyata dari ini kan, dari respon ya. Angka-angka kan nggak bohong. Jadi lihat di sana bahwa pertumbuhan kemarin 5,6, iya. Tapi apa iya kuartal berikutnya bisa segitu? Kan kita nggak tahu gitu. Jadi kita lihat rupiah sekarang udah terlemah sepanjang sejarah. Indeks jatuhnya terus-menerus. Inflasi juga tinggi. PHK sudah mulai. Jadi bukan sudah mulai, ini mulai gelombang keberapa bahkan? Itu dia. Itu dia. Jadi ya di sana yang kita lihat menjadi indikatornya gitu loh, bahwa ini berhasil atau bakal menjadi solusi atau tidak. Ada yang meragukan itu. Tentang komitmen Presiden untuk memberantas oligarki, itu kan kita sering dengar tuh, oligarki. Ada juga yang mengatakan bahwa sebetulnya secara tidak langsung atau secara tidak sengaja, seolah
eh, presiden menumbuhkan satu oligarki baru ke dalam oligarki lama ini. Apa benar seperti itu? Ya, apa ya? Bahwa di Indonesia ini memang ketimpangannya cukup masalah. Ya. Di Indonesia ini cukup masalah. Jadi kalau Jeffrey Winters itu bikin yang namanya Material Purchasing Power Index, MPI. Dia menghitung itu sekitar katakanlah 7 atau 8 tahun yang lalu, satu orang kaya di Indonesia itu punya kekayaan yang setara dengan 600.000 orang rata-rata. Jadi 600.000 orang rata-rata kekayaannya sebanding dengan satu orang kaya di Indonesia. Dan ini terus berlangsung. Dan krisis tidak membuat mereka jadi jatuh miskin. Justru setelah krisis mereka bisa tumbuh jauh lebih kaya dari sebelumnya. Sementara orang-orang kebanyakan begitu krisis bisa bertahan aja udah, alhamdulillah. Nah, penting memang bagi kita untuk bisa memastikan ketimpangan ini terkoreksi, berkurang. Pak Prabowo berkali-kali mengatakan hal seperti itu dan mengambil solusi dengan memindahkan sebagian alat produksi ke negara melalui Danantara dan lain sebagainya. Nah, problemnya sekali lagi, kalau misalnya ini tidak dikelola dengan baik, tata kelolanya nggak bagus, maka hal seperti ini justru bisa memicu krisis kepercayaan dari investor. Kalau krisis kepercayaan terjadi, maka katakanlah perekonomian kita semakin terpojokkan. Kalau itu terjadi, maka kemudian katakanlah skenario terburuknya, krisis lagi terjadi. Krisis lagi terjadi. Setelah itu, yang survive duluan, yang lebih bangun kekayaan lebih duluan, ya mereka lagi. Oligarki lagi ya? Oligarki lagi. Dari waktu ke waktu, daya tahan mereka menghadapi krisis itu bagus sekali. Setelah krisis, waktu krisis mungkin mereka terpukul, tapi mereka memiliki manajemen risiko yang bagus. Mereka sudah alihkan kemana-mana aset dan lain sebagainya, sudah dilakukan pengelolaan yang sedemikian rupa. Lalu kemudian terjadi krisis. Begitu krisis, semuanya berantakan, dimulai lagi dari awal. Mereka yang lebih cepat bangkit dan hasilnya dalam waktu singkat, kekayaan mereka lebih besar daripada sebelum krisis. Itu yang terjadi di negara-negara yang mengalami oligarkis seperti ini. Risetnya Jeffrey Winters. Nah, kalau kita mengambil jalan yang agak serampangan dan kemudian dampaknya itu menciptakan turbulensi ekonomi, krisis, kita kena pukul, yang bangkit lebih duluan adalah mereka. Yang terpukul duluan adalah pemerintahan. Sebetulnya ya itu tadi ya, sangat spekulatif dan sangat berisiko ya. Sangat berisiko. Nah gini, dalam hubungan dengan oligarki, dalam penilaian Anda nih, Bung Hardy, apakah Presiden tengah melawan, tengah menghantam sebagaimana yang diungkap dalam dalam pidato-pidatonya, atau sebetulnya yang dilakukan hanya sekadar bernegosiasi dan juga tidak terlihat kesuksesan yang bagus? Ya. Saya nggak tahu persis, tapi kalau memang Pak Presiden ingin melakukan itu, maka beliau tidak bisa sendirian melakukannya. Kuat oligarki itu. Sejarah sudah menunjukkan sudah berapa banyak sih presiden yang jatuh dan oligarki bertahan. Jadi presiden tidak bisa melakukan itu sendirian. Presiden harus mendapatkan dukungan publik sepenuhnya untuk bisa melakukan upaya meredistribusi aset tadi, menepikan sebagian oligarki, tidak harus menghilangkan, tapi paling tidak mengurangi perannya dan membagikan sebagiannya kepada masyarakat yang lebih luas. Tapi untuk menjalankan itu, presiden tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri dan aparat pemerintahan saja. Tidak bisa. Kalau yang dilakukan sekarang, apakah itu kurang cukup, sudah cukup untuk meraih ini? Nah, kalau untuk mendapatkan dukungan publik, maka prasyarat utamanya adalah transparansi. Transparansi didasarkan pada apa? Pada fakta. Faktanya berarti harus lewat jalan mana? Jalur hukum. Dipertunjukkan betul gitu loh. Apa yang terjadi?
datanya seperti apa. Jadi publik bisa mendukung hukum yang bekerja. Jangan kemudian berdasarkan kong kali kong di belakang. Kesepakatan-kesepakatan di belakang. Orang banyak yang tidak tahu. Dan di bawah meja kadang ya. Apalagi akhirnya seperti itu. Sementara si oligarki bisa dengan mudah kok mengubah wajah. Oligarki itu berubah jadi UMKM aja bisa kok. Mimikri ya? Mimikri bisa. Ketika tahu UMKM mendapatkan fasilitas subsidi dan lain sebagainya, si oligarki membentuk perusahaan baru jadi UMKM dan mereka mendapatkan itu. Bisa. Akhirnya kemudian salah itu subsidinya. Iya, akhirnya kemudian salah sasaran subsidinya, tapi bisa mereka melakukan itu. Artinya apa? Pengawasan dan lain sebagainya terhadap langkah-langkah seperti itu juga tidak hanya bisa diharapkan dari lembaga-lembaga yang resmi. Publik ikut terlibat di sana, publik ikut mengawasi di sana, dapatkan dukungan dari sana. Sehingga hasilnya pun, kalaupun tidak berhasil, publik tahu sudah sampai mana dan apa sudah dilakukan. Kalaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi kita tahu ada tahapan-tahapan yang sudah dijalankan, ada koridor yang jelas di sana, dan apa target-target yang harus dicapainya. Kalau tanpa itu, Pak Prabowo nanti bekerja sendiri. Susah kalau begitu. Pemerintahan dimanapun juga biasanya kerepotan kalau bekerja sendirian. Kalau tidak ada dukungan publiknya. Iran itu kalau publiknya nggak mendukung, nggak akan berani melawan Amerika Israel. Kalau rakyatnya nggak dukung kan. Karena rakyatnya dukung itulah. Nah ini juga gitu loh. Apa yang harus dilakukan untuk bisa meraih pertama simpati, kemudian dukungan publik, dan sudahkah itu dilakukan tidak sekadar melalui mobilisasi pidato dan sebagainya? Contoh baik dulu lah yang dilakukan, teladan bahwa ini memang benar untuk kesehatan rakyat. Lalu kemudian juga dibuka segala macam apa yang menjadi problem, tidak hanya sporadis, tidak hanya sporadis, tapi betul-betul dijalankan apa yang menjadi tujuan dan apa langkah-langkah yang akan dijalankan. Dijelaskan aja semuanya, lalu kemudian juga disampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan strategi komunikasi yang sebaik-baiknya. Karena komunikasi juga sangat penting, benar. Komunikasi sangat penting. Dalam kebijakan publik kayak gini, bukan narasinya kok, bukan materi narasinya yang diperhatikan, tapi seberapa orang memaknai si komunikasi itu dan seberapa terpercaya orang yang mengkomunikasikannya. Betul. Nah, kalau memang itu tidak bisa dijalankan, ya kita sulit orang mendapatkan dukungan. Ya kan? Dan jangan juga defensif ketika ada kritik. Dianggapnya kami yang lebih tahu. Nah, padahal itu tadi pemerintahan yang gagal itu ketika pemerintah sudah merasa dia yang paling tahu. Nah, ini dalam soal teladan yang tadi Anda kemukakan, Pak Hardy. Nah, cukupkah kemudian Presiden memberikan teladan dalam banyak hal? Kalau menurut Anda jawabannya cukup, tolong dibuka, di-spill apa saja itu teladan yang sudah diberikan. Ya agak susah juga ya. Teladan itu kan tidak harus beliau pakai baju yang 100 ribuan segala macam. 160 itu kan, lah. 160 ribu itu kan cerita lama lah yang kayak gitu. Meritokrasi itu penting. Teladan itu meritokrasi. Memilih orang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kapasitasnya. Jalur karir jelas. Penyusunan undang-undang atau penyusunan regulasi tentang segala sesuatu yang terjadi mengenai aparatur sipil, polisian, tentara dan lain sebagainya, transparan, tujuannya apa dan lain sebagainya. Tidak menutup diri terhadap kritik dari luar tentang perbaikan-perbaikan itu. Ya seperti begitu. Sejauh ini sih oke lah, Pak Prabowo sudah, kalau Pak Mahfud, Prof Mahfud menandai paling tidak kemarin waktu 1 Juni Pak Prabowo pidatonya sudah pakai teks. Nah, itu udah bagus. Biasanya beliau tanpa teks, waktunya nggak jelas berapa lama dan kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, BGN dirombak. Ya, paling tidak ada 2 hal yang sudah memperlihatkan beliau mendengar aspirasi dari publik gitu. Nah, mudah-mudahan ini terus berjalan. Jadi hal-hal yang menjadi common sense gitu loh, menjadi pandangan umum itu beliau ketahui dan kemudian beliau maknai benar dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan gitu, langkahnya bisa dipertanggungjawabkan. Itu udah oke.
mudah-mudahan terus berjalan. Apalagi dalam situasi yang sekarang ini kita perlu benar pemerintahan, presiden yang bisa dipercaya, yang bisa menenangkan. Kalau tidak, rupiah benar-benar tergelincir terus. Sudah ada ini nggak, sudah ada indikasi-indikasi yang lebih baik yang bisa membuat kami sebagai warga awam itu bisa menarik napas lega? Ya, ada gagasan untuk mengefisienkan tentang MBG misalnya. Ya, Itu udah oke. Ya. Mengefisienkan tentang MBG. Jadi benar-benar menghitung kembali berapa yang perlu bisa dikeluarkan dan berapa yang bisa dihemat, berapa yang bisa disimpan gitu. Lalu kemudian juga koperasi desa ini tidak terus langsung diresmikan dan lain sebagainya, tapi masih perlu pertimbangan itu juga cukup baik. Jadi artinya mungkin kelihatan masih berusaha menimbang-nimbang apa yang harusnya terjadi. Di luar itu juga kita harus bisa memastikan presiden juga, pemerintah dan Bank Indonesia ini koordinasinya benar-benar baik. Artinya Bank Indonesia diberi keleluasaan untuk menyusun kebijakan moneter secara teknokratis, berdasarkan kajian-kajian yang mendalam, tidak hanya berdasarkan tekanan-tekanan politik, dan itu harus terus dipertahankan ke depannya. Gitu. Kemarin Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga kan sampai 0,5%, tapi ternyata kan rupiah tetap aja. Tetap ini. Jadi mungkin orang juga harus melihat Bank Indonesia ini kredibel nggak itu. Nah, untuk bisa dia kredibel, dia berarti harus benar-benar kebijakannya itu independen dan berbasis teknokratis, tidak lagi karena tekanan. Nah, hal semacam itu yang bisa jadikan harapan pemerintahan yang bisa dipercaya, presidennya firm dengan apa yang mau dilakukan. Lalu kemudian juga kita bisa meningkatkan lagi disiplin dalam kebijakan anggaran, sehingga orang yang mau beli surat utang kita, artinya mau minjemin uang kepada kita, percaya sama pengelolaan anggaran kita, dan bisa mengembalikan utang itu secara tepat waktu. Ini yang bisa menolong kita untuk bertahan dari hari ke hari, tidak sampai tergelincir lebih dalam. Kita belum krisis, kita sama sekali belum krisis, tapi kalau ini tidak dikelola, persoalannya bisa semakin besar, dan mungkin akan lebih sulit dikendalikan nanti. Oke, kita kembali ke ini ya, ada terbersit tiba-tiba soal Danantara. Karena kan pendiriannya dan lain sebagainya sampai saat ini juga masih masih memanen sekian banyak kritik. Menurut Anda, apakah Danantara ini dijalankan dengan baik sehingga kemudian berpeluang menjadi sovereign wealth fund yang bagus seperti di Norwegia, atau kita kan punya contoh Malaysia, 1MDB itu. Ya, semuanya akhirnya memandang Danantara dengan tanda tanya, karena tidak ada laporan keuangan audited yang sudah disampaikan. Baru ada ya semacam retorika lah dalam webnya seperti ini, tapi laporan keuangannya kan belum terlihat. Jadi kita belum tahu akan seperti apa kinerja Danantara. Mudah-mudahan Danantara bisa efektif sebagai SWF yang kelas dunia. Sebagai SWF yang kelas dunia. Mudah-mudahan bisa. Problemnya sekarang, Danantara dihadapkan pada tantangan tata kelola. Manajemen risiko, kepatuhan, governance, risk, compliance, JRC-nya Danantara ini sudah sejauh mana ini dijalankan. Kalau dia efektif, dia benar-benar dijalankan, dia benar-benar tata kelolanya oke, manajemen risikonya oke, dan kepatuhannya oke, dia bisa jadi seperti Temasek. Dia bisa lebih baik dari Temasek karena modal kita lebih banyak. Tapi kalau ini gagal, saya khawatir dia bisa jadi seperti 1MDB. Karena apa? Intervensi politik terlalu tinggi, keputusan-keputusannya tidak didasarkan pada rasionalitas bisnis. Padahal ini kan entitas bisnis. Tapi keputusan-keputusannya lebih banyak didasarkan pada tekanan politik, ada banyak intervensi, dan ini menjadi titik risiko yang besar karena sangat sistemik. Sekali ini bermasalah, berarti ekonomi Indonesia bisa bermasalah. Jadi mudah-mudahan aja, dan saya yakin para pengelola Danantara sadar betul mereka itu berada dalam posisi yang sangat-sangat sistemik, sangat berpengaruh benar terhadap sistem. Sekali Danantara bermasalah,
sistem ekonomi kita taruhannya. Saya melihat bahwa apa yang dikemukakan oleh Bung Hardy dari tadi lebih banyak urusan semoga, mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang ini Coba, yang based kan on masalahnya kan saya mau based on dari mana? Dalam Tara laporan keuangannya nggak ada, belum ada, belum ada. yang auditir belum ada. Lalu apalagi MBG buka webnya paling jumlah SPPG kan yang dilihat ada di mana SPPG dan lain sebagainya gitu loh. Pengelolaannya seperti apa? Tahu-tahu beli motor listrik. Iya. Tahu dari mana kita? Nggak tahu tadinya, nggak ada di laporannya itu. Iya. Koperasi desa, Agrinas, tahu-tahu beli mobil. Mobil, iya. 105.000 bahkan. 105.000. Rencananya kan begitu. Nggak ngerti, udah dibayar sebagian ke India ada berapa triliun. Nah kita kan nggak tahu gitu loh yang gitu. Makanya yang bisa kita lakukan ya nasib baik aja, berlindung pada nasib baik. Semoga ini bisa. Karena bisakah sebuah negara dikelola hanya dengan semoga dan mudah-mudahan menurut Anda? Ya kalau religiusitas Anda sampai bisa. Tergantung tingkat keimanan. Oke. Iya kan? Iya. Yang jelas kan tidak ada satu helai pun daun yang jatuh tanpa ada campur tangan di sana. Tapi mungkin untungnya katanya negara ini memang paling religius dunia katanya. Dan paling mengecewakan. Indonesia ini, itu Hatib Basri yang bilang. Iya, gimana? Indonesia ini suka mengecewakan, paling mengecewakan. Buat orang optimistis, dia mengecewakan karena hasilnya cuma segini-gini aja. Oke. Tapi buat orang pesimistis, Indonesia ini juga mengecewakan. Mestinya udah runtuh ini, tapi kok enggak juga gitu loh. Itu mungkin karena terlalu banyak orang yang berharap mudah-mudahan. Satu itu, masih banyak orang yang berdoa, masih banyak orang yang beriman, religiusitasnya bagus. Yang kedua, karena shadow ekonominya juga tinggi. Shadow ekonomi? Ekonomi bayangan lah yang tidak tercatat di statistik. Apakah itu yang disebut ekonomi informal di zaman Pak Domo itu ya? Ada sebutan. Kan salah satunya bagian dari sana adalah ekonomi informal. Tapi kan nggak cuma yang informal, yang semi-semi formal juga ada. Ya banyak lah orang-orang teman-teman kita gitu kan kerjanya nggak jelas tapi kok happy-happy terus dari mana? Nah itu juga kan bagian dari shadow ekonomi juga. Betul. Ada banyak lah bos-bos gitu yang kita lihat, anak buahnya bisa sampai 50 orang. Padahal tidak tercatat sebagai karyawan dimanapun dan cukup sejahtera semua. Nah yang seperti itu kan banyak. Jadi shadow ekonomi banyak. Kalau di kampung ya informal jatuhnya. Dia kelihatannya nggak punya apa-apa, tapi sapinya ada 100 misalnya. Kambingnya ada 200. Ayamnya ada 5.000. Istrinya 5. Nah itu, warung kelontongnya ada berapa gitu ya. Nah hal-hal semacam itu yang memang kadang-kadang menolong juga untuk Indonesia. Dia tidak tercatat dalam statistik, dia tidak masuk sebagai porsi untuk GDP, tapi ternyata ada di sana. Dan ini kalau sedang dalam tekanan, mereka ini yang kadang-kadang menjadi kartu penyelamatnya. Ya. Gitu. Jadi makanya ya kadang-kadang kalau dilihat secara model ekonomi ini sekian lama Indonesia bisa berbahaya, stress test begini dan lain sebagainya. Tapi kan itu nggak masuk dalam hitungan. Gimana mau masuk, datanya nggak ada. Nah, ini kadang-kadang bisa menyelamatkan. Jadi, tapi karena datanya tidak ada, menumbuhkan mereka juga susah. Makanya orang yang optimistik pun suka frustrasi gitu. Gimana cara menumbuhkan ini, orang datanya nggak ada di situ. Apa yang bisa kita lakukan sehingga kemudian negara ini lebih, katakan saja ya kita kan di zaman-zaman kan sekarang sudah di zaman Orde Baru aja kita punya yang namanya Replita, rencana pembangunan 5 tahun yang bahkan sampai taraf ke-6 kalau kita tidak salah, meskipun waktu itu Replita ke-6 kemudian runtuh ya. Iya. Masa di milenium ketiga ini kita menjalankan negara dengan manajemen by mudah-mudahan? Ya itu kan karakter ekonomi pembangunan abad ke-20 akhir di Asia Timur ya begitu. Malaysia melakukan itu, Singapura, lalu kemudian juga Korea, Jepang dengan kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang kuat. Lalu kemudian ini dijalankan secara bertahap dan lain sebagainya gitu. Nah kan kita ngelihat hasilnya negara-negara lain, cuman lumayan lah tinggal landasnya tuh kejadian. Nah kan kita enggak, kita sepertinya enggak, dan kita berusaha untuk mengulang lagi sekarang tanpa kemampuan untuk melakukan perencanaan jangka panjang atau memastikan perencanaan jangka panjang bisa berjalan ajak dan itu
konsisten. Kan kemampuan untuk itunya menjadi hilang. Karena begitu partainya nanti yang berkuasa berganti, mungkin akan melakukan pergantian-pergantian. Tapi itu jalan yang kita pilih. Jalan yang kita pilih agak berliku sedikit, tidak melalui perencanaan yang teramat panjang. RPJM ada, RPJP ada kita lakukan. Tapi seberapa ini bisa berjalan secara konsisten, itu masih jadi tanda tanya juga. Jadi jangankan itulah ibu kota negara misalnya kan, betul. udah jadi undang-undang dan lain sebagainya, itu juga baru kemarin dibikin, sudah mulai dilupakan. Jadi konsistensi itu menjadi mahal karena sistem politik kita sekarang tidak memungkinkan lagi untuk memastikan perencanaan jangka panjang dijalankan secara konsisten dan terus-menerus. Jadi kita harus memanfaatkan waktu-waktu pendek itu. Jadi kumpulan sprinter dari sini ke sini, ganti lagi jadi estafet aja kalau kita sekarang yang bisa dilakukan. Karena kalau maraton kan udah nggak bisa, orangnya udah harus diganti. Nah, yang penting estafetnya ini benar-benar di lintasan yang sama, dengan kecepatan yang konstan, dan kemudian juga peralihannya itu mulus. Tongkatnya harus selalu di bawah. Kalau tongkatnya harus di bawah, iyalah. Kita kan punya target pertumbuhan 8% itu. Itu menurut Anda realistis atau tidak? Jadi kalau Purbaya yang ditanya realistis. Tapi kalau Ferry Latuhin yang ditanya pasti nggak realistis. Kalau mau dibikin realistis bisa. Bisa kalau mau dibikin realistis. Tapi ekstrim, dan itu bukan arahan yang bagus lah. Pertumbuhan itu kan dilihat dari perubahan dari sebelumnya kan. Jadi ya udah, kalau mau dibikin tumbuh 8%, dibikin aja dulu negatif 20%. Nah, kan tumbuh ini gampang. Tapi kan itu cuma bercanda aja. Itu kan sangat sinis ya. Iya, jadi kan kalau misalnya kita mau perlu 8%, kita perlu investasi berapa? Lalu kemudian konsumsi rumah tangga harus naiknya berapa? Artinya uang yang dimiliki oleh masyarakat yang bisa mereka belanjakan itu berapa? Investasi berapa? Artinya tabungan kita berapa? Saving, masuk ke investasi, investasinya bisa bergerak, itu harus berapa? Kalau saving kurang berarti utang tambah untuk investasi jadi berapa? Dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini memang kayaknya agak susah gitu untuk memenuhi itu dalam tempo katakanlah 5 tahun ke depan. Agak susah. Kecuali itu tadi gitu loh. Turun dulu, naiknya kan. Nah, jadi biarpun belum sampai ke level semula, sudah 8% jatuhnya, karena dari level bawah. Low base effect. Oke, pertanyaan kita yang terakhir nih, pertanyaan kami yang terakhir. Kembali ke awal sekali, Prabowonomics. Ini siapa yang akan, katakan saja, apakah Prabowonomics ini jalan menuju keadilan sosial? Atau ya tadi, seperti yang Zizek katakan, hanya bentuk lain dari kapitalisme saja. Ya, untuk menjadikan Prabowonomics sebagai jalan menuju keadilan sosial, itu memerlukan banyak sekali faktor pendukung. Pertama, memastikan bahwa semua kepala daerah juga menjalankan itu. Percuma kalau pusat doangan yang jalanin, daerah tidak merasakan apa-apa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu harus dikawal dengan keyakinan dari masyarakat bahwa memang negara ini sudah berjalan sesuai dengan real yang semestinya. Tidak melalui paksaan, tidak melalui tekanan, tidak melalui represi. Jadi artinya apa? Faktor represi, faktor tekanan itu hanya dibolehkan kalau berdasarkan hukum yang adil. Sementara banyak sekali orang yang melihat bahwa represi 1-2 tahun ini malahan makin kencang. Iya, dan itu yang menjadi masalah, apalagi dalam informasi digital kayak gini, nyebar kemana-mana, menimbulkan sentimen besar, lalu kemudian itu mempengaruhi perekonomian. Iya, pasti akan negatif kalau seperti itu. Jadi itu yang harus dijaga betul gitu di sana. Kemudian yang ketiga, ya di pengawasannya juga benar gitu. Pengawasannya juga benar. Selain yang menjalankannya orang-orang yang kita yakini terbaik di bidangnya, jadi meritokrasi benar-benar berjalan, yang mengawasi juga oke, dan kemudian itu mendapatkan
dukungan dari masyarakat, baik dalam proses pelaksanaannya, proses pengawalannya, proses pengawasannya. Mengapa di awal-awal Pak Prabowo di Oktober kemarin tidak dengan segera kemudian melakukan hal yang sangat prinsip tadi, meritokrasi? Emang iya? Kelihatannya Ini tidak raise man Darmawan on nih the yang right yakin place. bilang katanya sejak Oktober tidak ada meritokrasi. Ya. Banyak orang yang kemudian Ya mungkin insting lah kalau misalnya itu di mana-mana juga mungkin orang yang menjadi pemimpin itu akan berusaha menempatkan orang yang paling dia percaya untuk membantu dia. Mungkin di awal-awal karena Pak Prabowo baru, dia kira orang-orang itu memang mampu. Kan tidak ada ujiannya sebelumnya. Mungkin dikira memang mampu, tapi waktu kan terus berjalan, ya siapa tahu kesininya itu semakin tahu seberapa kadar kemampuan setiap orang yang ada di sana, lalu kemudian bisa melakukan evaluasi yang objektif, lalu segeralah meritokrasi itu dijalankan. Orang-orang yang terbaik yang ada di tempat. Bagi Anda ini is a must ya? Iyalah, ini kalau enggak nanti kepercayaan terhadap kita makin turun. Kita kan modalnya cuma itu. Indonesia itu kan modalnya cuma kepercayaan. Kalau Singapura, dia itu udah pusat hub ekonomi untuk regional. Malaysia dia sekarang net eksportir, artinya ekspor pusat ini juga syariah juga saya dengarkan. Ya oke, tapi memang tapi dia itu net eksportir untuk migas. Jadi pendapatan dia dari minyak itu lebih besar sekarang. Sementara kita kan lebih banyak tekornya ketika harga minyak naik. Jadi mereka masih punya privilege lain, modal lain. Kalau kita semata-mata memang karena kepercayaan orang. Kalau kepercayaan orang runtuh pada kita, apalagi? Ada faktor pasar domestik dan lain sebagainya. Tapi kan daya beli lagi begini. Jadi pasar domestik yang seperti apa yang kita jadikan andalan kalau daya belinya lagi turun? Apa yang ingin Anda bukan mintakan, Anda sarankan kepada pemerintah saat ini pada persoalan ekonomi terutama? Ya, perhatikan situasi yang berkembang di pasar, ambil pemahaman yang paling objektif, lalu mulai lakukan perbaikan dari sana. Terima kasih, Bung Hardi, untuk waktu kita. Saya barusan diberitahu bahwa waktu kita habis, tidak terasa. Sobat Madilog, setelah pembicaraan ini kita belajar bahwa pertarungan terbesar dalam ekonomi bukanlah sekedar soal angka pertumbuhan, nilai tukar, atau besarnya investasi. Pertarungan yang sesungguhnya adalah pertarungan tentang siapa yang menikmati hasil pembangunan, siapa yang memegang kendali atas kekayaan bangsa, dan untuk siapa negara ini akhirnya bekerja. Prabowonomik mungkin masih akan terus diperdebatkan. Sebagian melihatnya sebagai harapan baru untuk mengoreksi ketimpangan yang telah berlangsung puluhan tahun. Sebagian lain melihat potensi lahirnya bentuk baru kapitalisme negara yang belum tentu lebih adil dibandingkan sebelumnya. Waktu sekali lagi yang akan menjadi hakim. Namun sejarah mengajarkan satu hal yang sederhana. Tidak ada sistem ekonomi yang secara otomatis melahirkan keadilan. Kapitalisme bisa melahirkan kemakmuran sekaligus keserakahan. Sosialisme bisa melahirkan pemerataan sekaligus penindasan. Bahkan negara yang dibangun atas niat baik pun dapat berubah arah ketika pengawasan publik melemah dan kekuasaan kehilangan rem moralnya. Karena itu, sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Jika tak mampu, maka dengan lisan. Dan jika tidak mampu, maka dengan hati. Hanya itulah selemah-lemahnya iman. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.